warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun berada, semoga sehat dan dikelilingi dengan kebaikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesempatan lagi buat berbagi. Kita sharing bahasanya karena saya sendiri juga masih belajar. Jadi title yang mau saya bawakan malam ini, teman yang solih yang sampai surga. Mengenai teman, bagaimana kita mencari teman yang baik buat kita, yang punya pengaruh baik buat kita, artinya sama-sama memberikan kemanfaatan satu sama lain. Sikap kita itu kebanyakan terpengaruh dari teman kita. Bahkan dikatakan, apabila kamu ingin mengenal seseorang, maka kenalilah temannya. Nah, begitu. Agama seseorang itu dilihat dari agama temannya. Maksudnya teman baiknya, teman yang selalu kemana-mana berdua, kayak gitu, atau kemana-mana bareng-bareng. Maka sikapnya itu kurang lebih, teman-teman sekalian. Maka begitu penting kita memilih. Kita memilih teman, memilih pergaulan, memilih circle, untuk selalu berada di dalam lingkaran yang baik-baik. Baik, teman-teman sekalian. Umar bin Khattab itu pernah berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, Ma'u abdun ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salih. Kata Umar bin Khattab, tidaklah seorang hamba diberikan nikmat setelah nikmat Islam, setelah nikmat hijrah, melebihi nikmat diberikan sahabat yang salih. Bukan harta, bukan pangkat, melainkan sahabat yang salih, teman-teman sekalian. Kata Umar berpesan seperti itu. Kemudian beliau melanjut, Fa'in wajada ahadukum buddan min akhihi falyatamassak bih. Oleh karena itu, jika salah seorang dari kalian mendapatkan teman yang seperti itu, teman yang solih, cinta dari sahabat yang solih, maka pegang erat-erat orang tersebut. Pegang erat-erat cinta yang diberikan orang tersebut. Nah, di sini terdapat pesan penting nih teman-teman sekalian. Bahwasanya salah satu nikmat yang perlu kita syukuri itu adalah memiliki teman yang teman yang selalu membawa kepada kebaikan, yang selalu mengingatkan kita mana yang baik, mana yang buruk, karena itu akan sangat berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, apakah penting kita ini memiliki teman? Seperti yang kita tahu teman-teman, manusia ini makhluk sosial. Jadi dia selalu butuh yang namanya sosialisasi. Entah dengan sekedar menyapa, entah dengan sekedar memberi senyuman, yang jelas manusia itu makhluk sosial. Jadi kita punya emosi. Setiap saat kita punya emosi yang harus kita salurkan. Emosi bukan hanya marah terhadap sesuatu, tidak. Tapi emosi bisa sedih, bisa bahagia, bisa kaget, dan lain-lain. Maka emosi-emosi ini seharusnya bisa kita salurkan begitu. Begitu juga dengan lagi bersosial begitu. Kita perlu yang seperti itu teman-teman. Gak bisa namanya manusia dalam seharian itu tidak bertegur sapa dengan seseorang. Itu pasti ada yang belum tersalurkan begitu. Ya kebutuhan sosialnya itu, kebutuhan bersosial belum tersalurkan. Khawatirnya apa yang dipendam-pendam itu malah akan tersalurkan di aktivitas yang lain begitu, akan tersalurkan dengan jalan yang tidak baik. Nah, emosi yang kita tahan itu seharusnya bisa kita salurkan teman-teman sekalian, nggak bisa kita tahan sendiri. Pertama yang kita lakukan itu apa? Ketika ditimpa musibah, kita ngadu dulu sama yang ngasih pelajaran gitu, sama Allah. Ngadu dan salurkan emosi di situ. Kemudian setelah itu, teman-teman boleh menghubungi teman yang dipercaya. Itu pentingnya kita memiliki seorang teman. Kalau teman-teman masih ingat ceritanya Nabi Musa, beliau itu dikisahkan beliau itu orangnya emosi begitu. Maka di satu kesempatan beliau itu meminta kepada Allah di dalam surah Toha, beliau meminta, ya Allah, berilah aku teman dalam kegiatan berdakwah ini, gitu. Beliau minta ditemani oleh saudaranya Harun,
menjadi teman dakwah beliau. Supaya akan selalu ngingetin beliau begitu. Apabila beliau kurang dalam hal ini, maka Harun bisa mengingatkan begitu. Atau menjadi tangan kanan beliau. Artinya seperti itu, beliau butuh pada orang yang harus selalu ngingetin beliau. Itu Nabi tuh teman-teman, apalagi kita yang manusia biasa. Jelas kita butuh pegangan begitu. Kita butuh yang selalu support ke dalam kebaikan. Pentingnya mencari teman yang solih. Seperti tadi sudah saya singgung, seseorang itu menurut agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Misalnya antum seorang ikhwan ingin menikahi seorang akhwat. Nah, setelah antum tanya-tanya keluarganya, maka lihatlah teman bergaulnya akhwat tersebut. Kalau misalnya baik, nah maka kurang lebih akhwatnya juga seperti itu. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar nih, berteman dengan orang yang baik dan orang yang buruk itu seperti berteman kepada penjual minyak wangi atau kepada pandai besi. Apabila antum dengan penjual minyak wangi ini teman-teman, maka kemungkinan-kemungkinan yang bakal kita dapat nih, kalau enggak dia akan memberikan parfumnya ke kita, atau kita akan kena wanginya karena dia jualan parfum begitu, jualan minyak wangi. Begitu pula yang satunya, yang pandai besi. Apabila kita berteman dengan pandai besi nih, ibarat kata, bisa jadi baju kita ini terbakar karena percikan apinya begitu. Rusak baju kita. Atau paling kecil aja, kita jadi terkena bau-bau menyengat dari pekerjaan pandai besinya itu. Sabda Nabi, maka hendaknya seseorang memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Itu jangan memilih teman kecuali yang baik. Atau jangan memilih teman kecuali orang yang bisa menolongnya dalam ketaatan. Dan jangan memilih teman yang bisa menolongnya dalam maksiat. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah dalam takwa, dalam kebaikan, bukan dalam maksiat. Kita ini butuh yang namanya teman. Supaya kita semangat dalam beribadah, supaya kita tidak cepat bosan. Dan sesuatu itu kita ada figur, begitu dan lain-lain. Kita koreksi lagi nih teman-teman, kita seleksi lagi. Apakah teman-teman nongkrong kita ini udah membawa kepada kebaikan? Ataukah jangan-jangan lebih banyak membawa keburukan? Nah, coba teman-teman tanya lagi tuh, tujuan kita berteman ini buat apa? Bukan karena berteman ada maunya ya, bukan karena itu. Tujuannya biar apa kita berteman? Apa biar dianggap orang keren? Apa biar dianggap orang mampu, orang hebat begitu? Nah, maka kalau tujuan-tujuan yang seperti ini teman-teman, ini bisa dibilang ada maunya ya, ini sangat bahaya teman-teman ya. Kalau misalnya manfaat dan keinginannya sudah terpenuhi, jangan-jangan bakal musuhan begitu. Gitu teman-teman. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa setiap persahabatan yang dilandasi cinta karena selain Allah, maka pada hari kiamat nanti akan kembali dalam keadaan saling bermusuhan. Bahkan ini dalilnya ada dalam Al-Quran teman-teman. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun muttaqin. Yang artinya teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ini penting diingat teman-teman. Bila kita berteman karena ada maunya, apabila kita berteman sekedar buat ngelepas penat, hangout, nggak punya landasan karena Allah begitu. Nah maka bisa jadi kita yang udah plek banget di dunia, begitu tiba di akhirat kelak, kita bukannya saling mengenal, boro-boro mengenal teman-temannya, malah jadi musuhan begitu. Maka itu pentingnya kita melandaskan pertemanan kita karena Allah. Selalu saling mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan ini jangan sampai melupakan kita sama yang di atas begitu. Saking spesialnya orang yang bersahabat karena Allah ini teman-teman, sampai-sampai para nabi itu cemburu dan para syuhada itu cemburu begitu. Ketika kita dikumpulkan di hadapan Allah itu mereka berkata, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada segolongan manusia yang bukan para nabi, juga bukan para syuhada. Tetapi para nabi dan syuhada ingin seperti mereka. Karena kenapa? Karena kedudukan mereka di sisi Allah pada hari kiamat itu.
Ini sabda Rasul nih teman-teman. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami apa ini, siapakah mereka? Kemudian Rasul menjawab, mereka itu adalah kaum yang saling mencintai karena Allah. Padahal mereka tidak memiliki hubungan saudara dan tidak ada harta yang saling mereka ambil. Masya Allah, demi Allah. Sesungguhnya wajah mereka bercahaya dan mereka ada di atas cahaya. Mereka tidak takut, padahal ketika itu seluruh manusia merasa takut. Masya Allah, maka apabila kita sudah berhasil nih teman-teman, bergaul dengan orang yang bertakwa, kita sama-sama saling mengingatkan kepada Allah, kita sama-sama saling mengingatkan apabila ada salah satu sama lain, maka orang yang saling mencintai karena Allah itu tidak merasa hal yang seperti itu teman-teman. Tidak merasa takut, karena mereka dilindungi begitu. Bergaul dengan teman yang baik ini akan mendapatkan kemungkinan-kemungkinan seperti kita akan menjadi lebih baik, atau minimal kita akan memperoleh kebaikan dari yang dilakukan teman kita nih, Masya Allah. Misalnya, teman kita ini rajin bersolawat gitu. Karena kita sering di sampingnya, solawat yang kita dengar juga Alhamdulillah bermanfaat bagi kita begitu, ada manfaatnya bagi kita. Kemudian, bergaul dengan teman yang buruk juga ada dua kemungkinan yang bakal didapatkan nih teman-teman. Pertama, kita akan menjadi lebih buruk atau kita akan ikut memperoleh kejelekan yang dilakukan teman kita. Maka penting nih teman-teman kita memilah-milah lagi teman mana yang kira-kira cocok kita jadikan teman agar bisa kita jadikan figur untuk lebih baik begitu. Dalam Islam ini kita sudah diatur, segala aspek itu sudah diatur. Begitu juga tata cara dan batasan-batasan pergaulan. Jika pergaulannya buruk maka akan berdampak buruk, tapi jika pergaulannya baik maka pasti akan berdampak baik. Nah, ada 4 hal nih teman-teman yang harus diperhatikan dalam memilih teman bergaul. Yang pertama, berakal sehat, cerdas, dan alim. Sebagaimana pesan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, berteman dengan yang jahil tidaklah membawa kebaikan bagi kita. Musuh yang alim itu lebih baik bahkan dari sahabat yang jahil. Maka Sayyidina Ali ini berpesan, jangan sekali-kali berteman dengan orang yang jahil katanya. Karena orang yang jahil ini dalam tanda kutip, sudahlah dia tidak paham tentang agama, kemudian dia juga orang yang gemar menuruti hawa nafsunya. Adapun musuh yang alim itu lebih baik, meskipun dia membenci kita. Tapi karena dia alim, kita selalu mendapat benefit dari apa yang mungkin dia ucapkan begitu. Mungkin marah-marahnya itu sambil berdakwah ya, sambil mengeluarkan ilmu kan. Lebih baik musuh yang alim daripada sahabat yang jahil begitu. Kemudian kriteria kedua dari hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam memilih teman. Teman itu harus berakhlak mulia. Nah, sekalipun orang yang berakhlak buruk itu alim, ya, orang yang paham agama begitu, orang yang tahu halal dan haram. Tapi akhlaknya buruk ya, akhlaknya yang buruk, mungkin suka mencela dan lain sebagainya. Maka ini bahkan mudaratnya lebih besar teman-teman. Maka nggak pantas kita jadikan sahabat kita. Misalnya dia emosional, suka menggibah, suka dengki, karena hal-hal ini tuh pasti akan berpengaruh dan akan jadi sifat kita juga begitu. Kemudian ketiga, bertakwa atau takut kepada Allah. Nah, maka orang yang pantas kita jadikan sahabat ini orang yang bertakwa atau orang yang takut kepada Allah. Orang yang fasik atau orang yang banyak melakukan dosa, mereka tuh tidak takut pada Allah. Kalau sudah tidak takut sama Allah, maka tidak ada lagi yang dia takuti begitu. Tidak ada manusia lagi yang dia takuti. Maka penting kita mencari teman yang bertakwa yang selalu ngingetin kita dalam kebaikan. Kita sedekah yuk hari Jumat. Nah, pokoknya setiap apa yang dia lakukan itu mengajak kepada kebaikan. Nah, itulah yang pantas kita jadiin sahabat. Kemudian keempat, orang yang patut kita jadikan sahabat itu yang berpegang pada sunnah Rasul. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpegang teguh dengan sunnahku dikala rusakku, maka baginya pahala 100 orang yang syahid. Ya, Masya Allah. Pada akhir zaman seperti ini teman-teman, banyak bid'ah yang bermunculan. Banyak kemudian ibadah-ibadah yang baru yang belum pernah kita lihat oleh oknum-oknum tertentu. Karena mereka katanya punya landasan sendiri seperti itu. Padahal kan jelas-jelas landasan itu ada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian dengan ijma' dan qiyas dari para ulama-ulama terdahulu, yang mana kalau kita di Indonesia mah kiblatnya
MUI, Nahdlatul Ulama, ada seperti itu. Maka apabila keluar dari sini, nah maka itu patut itu udah apa ya istilahnya red flag teman-teman. Udah aduh rambu-rambu nih bahwa kita harus jauhi teman yang seperti ini. Terakhir ini penting teman-teman. Syafaatnya teman yang salih. Nah ternyata teman kita nih bisa kasih syafaat. Dalam sebuah hadis dikatakan, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka. Mereka memohon, wahai Tuhan kami, mereka itu pernah berpuasa bersama kami, mereka itu pernah sholat bersama kami, mereka juga pernah haji bersama kami. Nah ini kata-katanya orang yang di surga nih, kepada orang-orang yang di neraka. Maka kemudian apa dijawab? Keluarkanlah daripada neraka orang-orang yang kalian kenal. Masya Allah, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Ini Masya Allahnya nih teman-teman, ternyata teman yang solih itu bukan hanya sekedar bermanfaat di dunia saja teman-teman, tapi bahkan sampai seandainya nih kita, teman kita itu ternyata terjebloskan ke neraka, kemudian kita sudah, alhamdulillah kita sudah ditempatkan di surga. Maka apabila kita pernah ingat hal-hal baik yang kita lakukan bersama, hal-hal baik yang dia pernah lakukan, ketika kita mengingatkan kembali, wahai Allah, dulu dia pernah bersedekah dengan saya, dulu dia pernah sholat sekian rakaat, dulu dia pernah begini dan begitu, maka itu akan menjadi syafaat bagi kita, bagi teman kita. Itu teman-teman, maka penting kita memiliki teman yang soleh, itu sangat-sangat penting. Mudah-mudahan dengan yang barusan kita simak baru ini, teman-teman bisa berpikir lagi. Nah, seharusnya kita bisa nih dengan teman kita, seharusnya kita bisa lebih baik nih. Kita bisa hijrah bareng, kita bisa ke kajian bareng, kita bisa belajar bareng, kita bisa menjadi baik bersama-sama. Kita ingin mendapatkan teman yang soleh, maka kita pun harus menjadi soleh begitu. Begitu juga. Al-jaza'u min jinsil amal. Ibaratnya, mas, kalau amal itu akan dibalas dengan yang demikian, maka ketika kita effort buat dapat teman yang bisa mengajak kita kepada kebaikan, maka pasti Allah tuh kasih feedback dengan memberi kita teman yang menuntun kita kepada kebaikan, begitu insya Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.